Halo apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan mengikuti program vaksinasi yang dianjurkan pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya, Mufti Alfarobi, akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. UNESA gelar preskon terkait pelecehan seksual. UNESA memiliki pusat studi gender dan anak PSGA. Wisata oleh-oleh bakpia legendaris khas Yogyakarta. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Tanggapi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, Universitas Negeri Surabaya menggelar press conference dan menindaklanjuti kasus pelecehan seksual dengan menonaktifkan oknum. Universitas Negeri Surabaya gelar konferensi pers penyataan sikap kasus dugaan kekerasan seksual pada Senin 10 Januari 2022 di lobi Rektorat UNESA, Kampus Lidah Wetan. Pernyataan sikap UNESA ini disampaikan langsung oleh Kepala Upeti Humas UNESA, Vinda Maya Setianingrum SOS MA, dan Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS UNESA, Dr. Mutimatul Faida SAG MAG. Kasus ini diawali dari maraknya pemberitaan di media sosial terkait kronologi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap salah seorang mahasiswi oleh oknum dosen jurusan hukum. Menanggapi hal tersebut, UNESA secara sigap dan tegas mengambil sikap pro korban dan menonaktifkan pelaku terduga pelecehan seksual per 10 Januari 2022. Pernyataan sikap kami pertama, kami Universitas Negeri Surabaya menyampaikan bahwa UNESA sangat mengapresiasi dan berterima kasih terhadap penyintas yang sudah menyuarakan kasus ini. Kami berharap penyintas berani bersuara dan melakukan pengaduan atas kekerasan seksual yang mereka alami. Dengan jaminan UNESA memberikan perlindungan kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis maupun pendampingan secara hukum. Rapat yang langsung dipimpin oleh Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, juga diikuti oleh jajaran para wakil rektor, pimpinan fakultas, jurusan dan Satgas PPKS. Dalam keputusan tersebut, UNESA memutuskan sikap untuk melakukan pemanggilan dan investigasi mendalam pada terduga pelaku dan korban, serta akan mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Selain itu, sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan kasus serupa, UNESA membuka layanan pengaduan bagi seluruh sivitas akademika yang menjadi korban kekerasan seksual dan akan ditindaklanjuti dengan cepat dan cermat. Jadi pelapor bisa menyampaikan apa yang dipunyai pelapor begitu ya. Apa yang dipunyai, jangan sampai ini menjadi satu isu fitnah gitu ya kepada pelaku yang tidak melakukan kepada yang dituduh begitu. Sehingga memang ada bukti itu kan sekarang sudah macam-macam yang beragam, bisa screenshot, bisa bentuk-bentuk yang lain seiring dengan saat ini sosial media begitu. Jadi masalah bukti kami tidak membatasi, artinya pelapor bisa menunjukkan apa yang bisa dia tunjukkan gitu. Dalam upaya mengawal kasus dugaan kekerasan seksual tersebut, UNESA memiliki SOP investigasi berupa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Di antaranya, yang pertama, tim Satgas PPKS akan menerima laporan dari korban kekerasan seksual. Kemudian, di tahap kedua, akan dilakukan investigasi yang berupa pengecekan dokumen dan bukti, sehingga dapat dilakukan kajian mendalam untuk mengkategorikan kasus tersebut. Dan di tahap terakhir, akan dikeluarkannya rekomendasi kepada pimpinan untuk pengawalan kasus tersebut. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Nanda Pujo melaporkan. Sebagai upaya untuk menjaga lingkungan kampus yang aman dari pelecehan seksual, Universitas Negeri Surabaya membuka pengaduan laporan melalui Pusat Studi Gender dan Anak PSGA.
Keberadaan Pusat Studi Gender dan Anak di lingkungan Universitas Negeri Surabaya menjadi oasis bagi sivitas akademika, terutama perempuan. Hal ini untuk mendukung kelancaran kegiatan akademik dan non-akademik di kampus Universitas Negeri Surabaya. Bagaimana kehadiran lembaga ini juga menjadi penyeimbang dinamika dunia pembelajaran. Bernaung di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNESA, Pusat Studi Gender dan Anak sebagai wadah untuk edukasi, sosialisasi, dan responsif gender dan anak terkait isu terkini, khususnya di lingkung kampus Universitas Negeri Surabaya. Visi PSGA UNESA sebagai lembaga untuk mewujudkan kampus yang responsif. Setiap bagian dari anggota kampus memiliki peluang, kesempatan untuk berkarya dan diapresiasi tanpa kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa Indonesia dan visi misi Universitas Negeri Surabaya. Hadirnya PSGA di lingkungan UNESA menunjukkan UNESA sebagai lembaga pendidikan strategis dalam memberikan informasi, edukasi, memberikan pendampingan, dan pelayanan kepada sivitas akademika dan mengawal masyarakat agar tidak bias gender. Beragam kegiatan diselenggarakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak, seperti fokus group discussion, webinar atau seminar, sebagai langkah preventif dan salah satu bentuk keberpihakan UNESA terhadap isu gender dan anak agar tercipta lingkungan kampus yang aman dan nyaman. Kegiatan lain seperti pendampingan kampus rumah ramah anak dan bersama stakeholder menyusun naskah akademik, rancangan undang-undang isu gender dan anak, melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, PSGA UNESA membuka outline sebagai wadah bagi sivitas akademika UNESA untuk menyampaikan keluh kesah permasalahan terkait dengan relasi atau kesulitan dalam proses belajar agar segera ditemukan solusi konkret. Sebagai wujud lembaga yang bertujuan menjalin kedekatan, PSGA UNESA juga mempunyai akun media sosial Instagram bernama Gender Sharing dan menjaring relawan melalui Open Recruitment dan membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS UNESA. Mari wujudkan UNESA sebagai kampus yang aman, nyaman, dan zero kekerasan seksual. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Yogyakarta merupakan destinasi wisata yang diminati masyarakat untuk menghabiskan liburan tahun baru bersama keluarga. Dan tidak lupa wisata oleh-oleh bakpia legendaris merupakan incaran para wisatawan yang melancong ke Yogyakarta. Eksplorasi wisata memang selalu menyenangkan, apalagi ditemani keluarga tercinta. Tak lain ketika Anda berkunjung ke Yogyakarta, kota yang penuh dengan wisata kuliner, wisata alam hingga wisata sejarah ini. Sangat pas untuk menjadi tempat liburan. Namun rasanya tetap kurang saat berkunjung tanpa membeli oleh-oleh khas dari Yogyakarta. Berkunjung ke Jogja rasanya belum lengkap nih kalau tidak membawa oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Nah, saat ini saya sedang berada di Jalan Sanggrahan Patuk, Yogyakarta. Di sini pusatnya oleh-oleh khas Jogja. Mau tahu? Yuk ikutin saya. Usaha produksi bakpia Patuk 25 ini sudah dijalankan turun-temurun sejak tahun 1948. Produksi bakpia terletak di Jalan Aib 2 Karel Satswit Tubun, Desa Patuk, Yogyakarta. Lokasinya persis di belakang Jalan Malioboro. Buka setiap hari dari jam 6 pagi hingga 11 malam. Dilihat dari sejarahnya, bakpia merupakan makanan dari warga Tionghoa yang mengalami modifikasi. Dahulu, bakpia merupakan sejenis roti isi yang berisikan daging, tapi sekarang diganti dengan kacang hijau dan varian isi lainnya. Angka 25 pada nama bakpia Patuk 25 diambil dari nomor rumah si pemilik dan mulai digunakan sebagai bagian merek dagang sejak 1980. Bakpia Patuk 25 dijual dengan berbagai varian rasa, seperti rasa original kacang hijau, keju, coklat, nanas, durian, ubi ungu, dan kacang merah. Harganya pun cukup ramah di kantong, antara Rp30.000 sampai Rp35.000 per kotak. Pengunjung yang datang bisa dengan bebas melihat-lihat pabrik tempat produksi bakpia ini. Selain berbelanja bakpia, Anda pun juga dipersilakan untuk mencicipi tester bakpia yang sudah disediakan.
Keuntungan membeli bapia langsung dari pabriknya adalah selain Anda bisa melihat proses pembuatan bapia, Anda juga mendapatkan bapia yang masih hangat alias fresh from the oven. Untuk ketahanan dari bapia patuk 25 sendiri mampu bertahan selama 6 hingga 7 hari. Jika dimasukkan ke dalam kulkas, bapia patuk 25 ini bisa bertahan sampai kurang lebih 3 bulan. Selain itu, ada banyak produk oleh-oleh lainnya selain bapia yang bisa Anda pesan juga untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Konsumen yang datang banyak berasal dari wisatawan domestik, selain itu ada juga turis mancanegara. Banyak inovasi yang diciptakan pedagang demi menarik para masyarakat, apalagi di tengah pandemi untuk menumbuhkan kembali perekonomian Indonesia. Nah, oleh-oleh ini bisa jadi rekomendasi untuk teman-teman yang berkunjung ke Jogja. Selamat mencoba! Dari Ngampilan Yogyakarta, Dini Irma dan Yohandika Gusti melaporkan. Pemirsa, laporan wisata oleh-oleh legendaris Yogyakarta tadi sekaligus menutup Jendela Unesa kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya, untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya, Mufti Alfarobi. Tetap sehat. Sampai jumpa. KC TV.